Erick Thohir itu bagian salah satu pernak-pernik daripada kasus korupsi. Ayo kita sama-sama gerak untuk bicara soal segera sahkan RUU perampasan aset. Pertemuan antara Erick Thohir dengan Jaksa Agung Burhanuddin itu kan mestinya itu tidak boleh terjadi. Secara etik itu tidak boleh terjadi. Dan mestinya itu bisa jadi alasan untuk mengganti mereka. Ada kementerian yang kerjanya baik dalam 100 hari kerja, ada yang kerjanya nggak ada dalam 100 hari kerja, nggak bikin gebrakan lah. Ada yang nggak ada sama sekali. Saya pun belum ada. Orang yang bukan kompeten atau bukan ahli di bidangnya, ya maka tunggu saja waktunya. Tunggu kehancurannya. Ini ngomong apa sih? Nggak tahu ini. Ngeri banget pada pakai seragam ini, Pak. Iya. Ini dari mana? Ini ketiga. Dari mana aja boleh? Iya. Mana aja boleh? Perkenalan diri dulu kali ya. Boleh? Satu-satu, Bang. Ya, saya Andi Kurniawan. Sekarang kalau di dunia aktivis itu aktivis PBHMI lah. Ketua bidang lingkungan hidup di PBHMI. Ketua bidang lingkungan hidup. Ya, di PBHMI. Oke, satunya? Saya Ulil, Ketua PKC PMI DKI Jakarta. PKC PMI DKI Jakarta. PKC itu berarti Koordinat. DPD 2 ya? DPD 1 provinsi ya? Provinsi. Oh, Provinsi. Iya. Merah-merah? Lalu saya dari LMND, Ketua Wilayah Veteran Sulanin, nama saya. Oke. LMND. Jadi begini guys, tadi kan kita lagi nongkrong-nongkrong kan, kita membicarakan suatu liga baru di negara ini. Iya, ada liga baru, tahu nggak? Ada liga baru. Dulu kan ada liga rokok kan, Ada Liga Jarum, Liga Jarum. Iya, disebut lagi. Oh iya. Sorry. Ada liga baru, ada liga presiden, apalah segala macam. Iya. Pokoknya ini ada muncul lagi liga liga kor Iya, liga korupsi. Liga korupsi. Ya, rame meme-nya bertebaran di sosial media. Pertama itu ini ya, Antam ya. Klasemennya gimana sih? Baru mulai, Pak. Langsung kesana. Kalau masa basi, Langsung gas ya. udah mau imsak gitu. Iya. Yang terbaru itu ada di liga korupsi itu ada kasus Antam, ada kasus gas, ada kasus apa itu bensin oplos itu. Iya, Pertamax. Patraniaga. Yang Pertamax itu ya. Terus ada apa lagi sih? HK. Iya, ada Hongkong. Iya, Hongkong. Nah, gini, yang menarik teman-teman, korupsi-korupsi besar itu semua adalah BUMN, gitu. Dan tentu muaranya di Pak Menteri nih, Pak Erick. Nah, menurut teman-teman gimana ngelihat korupsi-korupsi itu? Boleh dari PBHMI dulu, pandangannya. Yang pertama ya, kalau sekarang itu menjadi isu publik ya. Oke. Walaupun sebetulnya BUMN itu atau badan usaha milik negara itu kan dia sebetulnya ada dua rezim yang dipakai sistem sebetulnya. Ada rezim pemerintahan, itu ada rezim korporasi itu. Ya. Satu sisi itu dia tunduk pada penyelenggaraan pemerintahan, sistem penyelenggaraan pemerintahan. Satu sisi juga dia tunduk pada undang-undang korporasi itu, atau undang-undang perseroan terbatas gitu, atau tunduk pada sistem korporasi itu. Nah, tetapi intinya adalah kalau kita ingin cek ya historis kenapa kemudian BUMN itu atau perusahaan-perusahaan yang sekarang itu di bawah naungan Kementerian BUMN itu dibentuk, intinya adalah negara itu melakukan penyelenggaraan usaha atau bisnis, tapi dalam rangka apa? Supaya terjadi akselerasi kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, tapi misalnya kalau terjadi korupsi kan berarti ada situasi yang terbalik gitu. Situasi yang terbalik. Kita sih lihatnya begitu. Ada dinamikanya, ada situasi yang terbalik dibanding Situasi dengan historis kenapa kemudian BUMN atau perusahaan-perusahaan negara itu dibentuk gitu. Oke.
Kalau Bro Ulil gimana ngeliatnya? Kalau kita ngelihat isu yang bergulir di bulan Ramadan ini, saya katakan ini adalah isu penyenang masyarakat di bulan Ramadan. Isu berkah Ramadan. Isu berkah Ramadan. Kalau masyarakat bagi-bagi takjil, kalau pemerintah mungkin bagi-bagi kue lah kira-kira. Iya. Nah, kalau kita melihat kasus yang hari ini terjadi dari mulai kemarin mahasiswa demo dengan tagline Indonesia gelap. Nah, kalau kata Bang Saud Situmorang itu Indonesia bukan lagi gelap, tapi kegelapan Indonesia. Hari ini. Kegelapan Indonesia. Kenapa dikatakan kegelapan Indonesia? Ya hari ini kita melihat bahwasanya dari sisi para penegak hukum khususnya dalam kasus korupsi kita memiliki analisa bahwasanya lagi-lagi ya ini hanya sekedar pergantian pemain atau apalah itu. Oke, pergantian pemain, menarik. Karena mungkin ya kalau kita melihat dari kemarin dari kasus timah khususnya terus hari ini Pertamina yang kita tahu bahwasannya kasus korupsi Pertamina ini ternyata dari 2018 sampai 2023. Satu periode itu ternyata Satu periode. 5 tahun. Ya, 5 tahun. satu periode. Ya kita nggak tahu tuh itu di era siapa ya kan. Era siapa tuh? Nah, kita nggak tahu itu terjadi di era siapa dan nggak mungkin nggak tahu. dan menteri Nggak tahu. BUMN-nya pun siapa saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Mungkin nggak tahu. Bapak orang bukan orang Indonesia ya? Nah, ini menjadi apa ya? Mungkin salah satu komitmen daripada Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi. Walaupun pada faktanya dan kenyataannya para penegak hukum khususnya dalam hal penegakan kasus korupsi yang hari ini ditangani oleh Kejaksaan Agung itu hanya yang ditangkap itu hanya ya cere-cerenya lagi-lagi. Oh, cari-cari. Pasti kan kalau kita analogikan ini korupsi sampai 193 triliun itu kan nggak mungkin para direktur aja yang main. Iya. Dan apalagi dengan jangka waktu yang panjang 5 tahun. Nah artinya kemungkinan atau ya lagi-lagi kita serahkan kepada Jaksa Agung dan kawan-kawannya para penegak hukum khususnya ya semoga aja ini bukan menjadi hadiah atau keberkahan di bulan Ramadan. Hanya menangkap ceret-ceret tapi atas-atasnya ya lagi-lagi ya udah selesai gitu aja. Saya yakin ini isu cuman bergulir hanya bahkan 2 bulan saja, setelah itu menghilang lagi kayak seperti kasus timah. Kalau kemarin saya lihat di podcastnya, aduh siapa ya namanya ya, pokoknya di media digital ya, Kejaksaan Agung si Pak siapa? Burhanuddin. Itu bilang, ya kalau kan ditanya kan, kalau misalkan ini ada pergantian pemain gimana ya? Kalau ganti pemain kita sikat lagi, kita sikat terus, pokoknya sampai habis. Makanya saya juga penasaran nih kan, pengen nanya ke teman-teman nih, gimana sih sifat Kejagung ini saat ini? Nah, kalau kita melihat kemarin saya baca di Detik bahwasanya Pak Burhanuddin mengatakan ini kasus korupsi yang paling rumit. Yang pertama karena waktunya dari 2018 sampai 2023 artinya dilakukan korupsi bukan sekarang tapi kemarin, artinya ada kesulitan dalam hal data, kemungkinan ada yang sudah dihilangkan dan juga para saksi ada yang meninggal. Itu statementnya Pak Burhanuddin ya, itu saya baca di Detik. Nah, kalau memang itu yang menjadi komitmen daripada Kejaksaan Agung ya kita sangat mengapresiasi bahwasanya ini betul-betul penegakan hukum khususnya di korupsi ini memang pengen diberantas sampai ke akar-akar kira-kira begitu. Tapi kenapa pas ketika 80 bertemu dengan Pak Erick Thohir. Iya, Pak Erick Thohir. itulah Kenapa? bertemu dengan Pak Burhanuddin ini, ketika sudah bertemu nih ya, tiba-tiba ada perubahan vibes tuh. Pasti ngeliat dong, ngeliat dong. Dari gimmick gitu-gitu Iya kan? atau gestur. Tiba-tiba ada perubahan berita tiba-tiba hilang lagi kan. Oh ada itu berita hilang. Saya baru tahu itu Bang. Nggak hilang, meredup. Istilah harusnya meredup. Nah, ini sebenarnya yang dari cerita yang gue ajak ngobrol nih yang paling ujung nih. Jadi kan beliau ini Biasanya demo. paling keras Pak. Keras. Harusnya. Harusnya ya. Mohon maaf nih, bukan maksudnya mengecilkan ya. Iya. Kenapa ya? Randy ini, aduh kurang greget banget sekarang. Siap. Kemana giginya? Dulu kan, wow paling keras nih kalau udah
Novel ada yang ricu, ada yang apa segala macam, elemen di depan depan, ya kan? Kemana? Kenapa jadi agak lembek sekarang gitu? Coba pengen tahu dong di Liga Korupsi saat ini pandangannya dan Ya, pandangan dari Liga Mahasiswa Nasional Demokrat soal kasus korupsi. Tentang Liga Korupsi. Tentang Liga Korupsi. Sama-sama. Baik, terima kasih ya sebelumnya udah berikan kesempatan. Kalau dari kami ya, dari LMNS sendiri, emang sejak awal melihat bahwa kasus korupsi ini merupakan kebudayaan birokrasi yang sudah lama mengakar, sehingga dibutuhkan mekanisme hukum yang harus tepat dalam hal menangani kasus korupsi di Indonesia. Apalagi kita menyadari ya bahwa kerja daripada birokrasi hari ini bukan hanya korupsi, tetapi ada kolusi dan nepotisme yang kemudian berkembang dan cukup mengakar juga. Nah, sehingga keterbukaan dalam hal informasi di dalam kelembagaan, baik itu pemerintahan, kementerian dan lain-lain, itu sangat minim dari karyawannya sendiri. Karena ada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang kemudian berkembang. Nah, sebenarnya kan sangat mudah saja kalau misalnya untuk mengetahui bagaimana proses atau tindak pidana korupsi itu terjadi dalam kelembagaan pemerintahan. Karena nggak mungkin karyawan-karyawan ataupun orang-orang yang bekerja di dalam lembaga tersebut tidak mengetahui. Dan itu apalagi dengan waktu yang cukup panjang ya, dari 2018 sampai 2023. Sebentar saya potong itu. Itu menarik juga Bang, karena soal kasus korupsi Antam itu ternyata yang jadi tersangka ada beberapa 9 atau 6 itu mereka selevel dengan GM, ya kan? Padahal di sana ada yang lebih tinggi, ada dirut. Nah, salah satunya dirutnya itu bokapnya Pak Menteri itu, Pak Dito, 2017-2019. Nggak mungkin dong, kalau dengan logika yang dibangun tadi, nggak mungkin dong beliau nggak tahu. Masa iya GM-nya bisa korupsi, atasnya enggak, kayak kita aja di sini ya. Kita ada komandan nih, nggak mungkin materi-materi podcast. Komandan nggak tahu ya. Saya kan ya, minjam istilahnya, bukan istilah ya. Kalimat Pak Kapolri, Pak Sigito bilang, ya harus dari kepalanya dulu katanya dipotong sampai ke bawah. Tapi ada fenomena sebetulnya yang kalau kita cermati, yang sepertinya ini selalu terjadi. Itu misal sekarang nih, kita perhatikan sejak menjelang Prabowo dilantik sebagai presiden dan awal-awal kepemimpinan beliau nih sebagai presiden Republik Indonesia itu. Nah, yang nampak dilihat secara gamblang oleh publik itu adalah sepertinya para penegak hukum ini berlomba-lomba untuk mentersangkakan orang itu, atau ke para pejabat pemerintahan maupun pejabat BUMN itu. Apakah itu kepolisian, kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita sebagai warga negara yang pro terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi tentu senang dengan tindakan agresif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita itu adalah kenapa agresivitas itu terjadi dalam masa transisi kekuasaan. Jadi wajar juga kalau misalnya, atau dimaklumi juga kalau ada asumsi yang menyatakan, oh ini ada pergantian pemain dan lain sebagainya. Nah, menurut hemat kami ya, fenomena itu menggambarkan bahwa ada orkestrasi penegakan hukum yang tidak efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintahan itu. Kan mestinya tidak perlu pergantian rezim itu. Mestinya tidak perlu di awal-awal rezim itu. Mestinya hari apapun itu adalah hari pemberantasan korupsi itu. Hari penegakan hukum itu. Nah, ini ada orkestrasi yang menurut kami itu tidak baik ya, itu yang terjadi di negara kita, sehingga wajar juga kalau tidak semua orang
atau tidak semua inti-inti pelaku koruptor itu, inti-inti aktornya itu yang bisa ditahan atau yang bisa diproses secara hukum. Karena tadi itu orkestrasinya itu tidak efisien dan tidak efektif. Artinya Bapak mau bilang ada yang bermasalah nih dalam penegakan hukum kita ya? Ya, misal begini. Sekarang kita lihat kejaksaan, kepolisian, KPK bergerak masing-masing, meski mereka dengan kewenangannya masing-masing itu. Nah, tetapi yang terkesan terjadi di era transisi itu adalah sepertinya ada yang mau cari muka, terkesan ya, ada dalam tanda kutip. Iya, karena banyak kasus-kasus yang muncul ex orang terdekat pejabat lama itu jadi tersangka. Pokoknya di era transisi. Nah, mestinya kan ada orkestrasi. Kalau dana besar misalnya atau korupsinya itu BUMN atau pemerintahan, mestinya kalau hemat kami itu ya ada klasifikasi lah. Polisi tindak apa, itu kejaksaan tindak apa, KPK tindak apa. Nah, yang terjadi sekarang itu kan ada kesan itu gitu, kesan cari muka. Cuma gini, yang unik tuh begini. Kasus timah itu dari 2010 ya, 2010 sampai 2019. Oh, berarti itu 9 tahun. Terus kasus Patra Niaga itu dari 2018 sampai 2023. Nah, berarti kan ini panjang nih, permainan panjang nih. Biasanya kita itu kalau bisa main panjang itu ada yang backup, Ya, pasti lah. gitu kan. Nah, jadi gimana tuh pasti lihat itu? Karena bahkan ada orang yang bilang bahwa Pak Jokowi terlibat nih cawe-cawe di kasus Patra Niaga ini. Tuh ada itu. Iya. Terus gimana? Sekarang posisinya kan menteri-menteri kita nih masih banyak nih yang ex pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Ya, kenapa juga baru sekarang ini nih ada munculnya liga-liga korupsi ini kan, baru yang bisa dibilang pembersihan habis lah. Apakah kemarin benar-benar dipelihara sama Bapak Presiden yang sebelumnya? Ya kan? Jadi mereka semua menahan gerakan ketika terjadi perubahan dengan Presiden Prabowo ini, mereka dikasih kuasa kan, bersihkan semua itu. Nggak, menurut saya tuh gini Bang, kita pernah dengar semua soal Danantara kan? Oke. Iya kan? Danantara. Danantara itu, kalau kita, menurut hemat saya ya, itu kalau kita lebih cermat melihat historis dan filosofis pembentukan Danantara, mesti tidak secara gamblang dijelaskan oleh Presiden pada saat peresmian dan pelantikan para pejabat Danantara itu. Tapi sebetulnya intinya itu adalah ada distrust pemimpin baru terhadap BUMN atau terhadap Kementerian BUMN atas pengelolaan keuangan dan aset yang dimiliki oleh badan usaha milik negara. Bayangin, yang akan dikelola atau sekarang yang sudah dikelola, mulai dikelola oleh Danantara itu lebih 14.000 triliun. Oke. Aset BUMN yang sudah diambil alih oleh Danantara itu. Bahkan ke depan diproyeksikan lebih banyak BUMN itu di bawah naungan Danantara. Danantara itu tahu nggak dari mana datangnya atau dasar hukumnya? Itu berdasarkan undang-undang BUMN. Undang-undang BUMN direvisi. Direvisi supaya masuk Danantara. Dasar hukum pembentukan Danantara itu adalah undang-undang BUMN itu. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan secara simbolik itu ada distrust pemimpin baru atau Presiden Prabowo terhadap Kementerian Badan Usaha milik negara itu, yang kalau boleh kita katakan sepertinya ada banyak hal-hal yang tidak mampu dipenuhi ekspektasi publik, ekspektasi masyarakat selama ini. Karena di situ dana besar gitu. Oke, kita fokus lagi ke tadi soal, saya greget banget melihat kabinet saat ini. Jadi banyak beberapa orang yang sudah terkena kasus, diisukan, walaupun mungkin pada prosesnya perlu dibuktikan, tetapi kayaknya negara ini masih surplus deh stok orang-orang yang memang berkompeten. Kenapa Pak Prabowo itu nggak mau ya ganti-ganti aja tuh menteri-menteri yang bermasalah? Terus ini kan udah running, pemerintah ini hampir
Bulan keberapa sekarang? 4 atau 5 Nah, Enggak bulan lah, keempat. belum lah, belum. Oh belum. Belum. Oktober. Baru lewat 100 hari. Ya taruhlah 3 bulan lebih kan, 100 hari. Bulan keempat kan. Gimana kalau teman-teman ngeliat kinerja pembantu-pembantu presiden? Kira-kira siapa yang wah ini kayaknya udah deh, udah dikasih kesempatan 3 bulan harus diganti nih, karena kita lihat nggak ada yang greget juga nih sampai saat ini, nggak ada yang benar-benar menteri-menteri itu punya program yang bagus dan terlihat ya cukup lah pembuktiannya 3 bulan ini kan. Faktanya itu ekonomi kita anjlok, Ya, huru hara nggak berhenti. nah Itu kan. Terutama di BUMN ini kan. BUMN kan kalau kita lihat kan bisa dibilang agak kacau ya. Dari periode sebelumnya kan. Periode sekarang berarti nggak kacau? Kan dari sebelumnya. Oh. Orangnya Sejak sama sebelumnya ya. sampai sekarang Sama kan. Yang saya agak lucunya kan udah dia nggak bisa bilang kurang fokus ya mengurusi perusahaan-perusahaan BUMN ini kan. Terkait banyak kasus-kasusnya, terutama perusahaan-perusahaan kekaryaan nih yang lagi ditekan banget sama siapa, ada tuh yang influencer juga tuh Broror. Ya kan? Ya. Dia yang menangani kasus-kasus yang bermasalah kan? bermasalah. Dan itu belum clear sampai sekarang. Ya. Kan kasihan maksudnya yang vendor-vendor yang minjem uang, Iya, iya. yang sampai rumahnya disita, apalah segala macam, mereka kayak yang sampai mau bunuh diri. Sedangkan berarti di situ dari kementerian menurut saya kurang banget. Ditambah lagi dia juga rangkap jabatan toh. iya, tangkap jabatan. Siapa ini? Ya kasih jelas dong. Karena gini yang Menterinya menarik sih. maksudnya? Menterinya. Kenapa kita lihat begitu? Ada videonya Deddy Corbuzier itu. Jadi dia dapat masukan lah untuk bahas kasus-kasus ini kan. Dia bilang nggak ada yang mau, nggak ada yang berani. Kenapa sih? Termasuk orang dekatnya juga ya. kan. Kenapa pada nggak berani bahas soal kasus BUMN ini? Kayak teman-teman yang aktivis nih. HMI, Cipayung kan, PMI. Kenapa? Kok kayaknya kelihatan sekarang tuh agak apa udah terlalu nyaman kah hidupnya? Atau gimana? Aktivis kan bukan kayak ini, anti kenyamanan, Anti kematangan. Mapanan. Pang, harus lebih pang dong. Iya. Kayaknya nyaman-nyaman banget. Kita lihat HP bagus-bagus. Boleh. Hah? Enggak, ini serius. Maksudnya kok sekarang ada semacam pergeseran Iya. apa istilahnya? Orientasi ya. Pergeseran orientasi. Kenapa itu? Kayak kemarin juga ada beberapa aktivis yang kita kasih ayo podcast bahas ini. Oh jangan bang. Nggak berani. Itu senior saya. Kok begitu sih? Kenapa? Dari mana Maksudnya- duluan ini, Bang? Hah? Dari mana duluan? Kalian boleh. Jadi kembali ya pertama yang tadi saya awal pembicaraan bahwa pemerintah hari ini masih belum serius dalam hal upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke. Nah, kalau misalnya dalam konstruksi hukum ya bahwa kita hanya konsentrasi pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ya kan? Nomor 20 tahun 2001. Tetapi dari undang-undang itu pun tidak menjawab soal bagaimana upaya penyelesaian dan sampai pada pemberian efek jerat terhadap pelaku maupun calon koruptor. Nah, di balik itu ada skema juga yang dibangun oleh pemerintah, yaitu terkait dengan penerapan justice kolaborator. Oke. Yang melalui surat edaran Mahkamah Agung ya, nomor 4 tahun 2011. Nah, sebenarnya ini kan tujuannya adalah untuk bagaimana memerangi kasus korupsi di Indonesia. Bahkan bukan hanya Indonesia, ini tindak pidana korupsi ini adalah fenomena global yang kemudian menjadi musuh bersama secara internasional melalui organisasi-organisasi internasional dengan berbagai konvensi-konvensi yang kemudian diratifikasi oleh negara-negara anggota. Nah, tapi sampai saat ini kan justru malah semakin masif kasus-kasus korupsi di Indonesia. Bahkan itu melibatkan pejabat-pejabat publik, baik di dalam pemerintahan maupun politisi, anggota partai. Nah, ini kan kenapa sampai masih terjadi? Nah, kalau kami sejak awal
itu mendorong bagaimana pemerintah melakukan langkah konkret. Langkah konkretnya itu apa? Yaitu dengan mendorong pengesahan yang namanya RU perampasan aset tindak pidana. Oke. Karena Udah dilakukan itu? sampai saat ini belum. Nggak, maksudnya Anda. dari teman-teman LMND ini ada upaya nggak untuk menekan Sudah. pemerintah? Jadi beberapa kali, bahkan aksi kemarin Indonesia Gelap, salah satu tuntutan yang kami bawa itu adalah segera sahkan RU perampasan aset tindak pidana. Karena kami menganggap bahwa dalam hal penyelesaian kasus korupsi dan upaya pemberantasan kasus korupsi Indonesia perlu langkah konkret, dan langkah konkret itu adalah didorongnya satu legitimasi hukum, yaitu RU perampasan aset yang harus segera disahkan. Itu udah sampai mana itu update-nya soal Indonesia Gelap itu? Indonesia udah, Gelap setoran udah masuk udah? Aduh, kurang tahu. Selesai. Kalau sampai sekarang kami masih berkomitmen bicara soal bagaimana RU perampasan aset itu segera disahkan, dan juga kami menganggap bahwa pemerintahan ini, terkhususnya di bawah pemerintahan Prabowo Gibran, itu harus benar-benar meng-cross-check pejabat-pejabat pembantu di Kabinet Merah Putih. Karena kami melihat bahwa pemerintahan Prabowo Gibran dalam program prioritasnya yang kami dukung itu adalah hilirisasi dan industri nasional. Kami anggap itu adalah salah satu skema ekonomi nasional yang kemudian mau dibangun oleh pemerintahan hari ini. Apabila pejabat-pejabat itu dibiarkan untuk melakukan korupsi di mana-mana, maka program yang kita anggap ini strategis dan sangat penting ini malah terabaikan dan mandek. Jadi korupsi ini harus segera untuk diberantas melalui pengesahan RU perampasan aset. RU perampasan aset. Gimana? Oke. Perhatiin, belum ada takutin ini. Ada apa? Kalau tadi abang Kenapa? terkait para pembantu. Ada ini kemarin ada menteri-menteri atau senior-senior yang bantuin menang. Jadi ketua ini. Kalau bicara pembantu presiden ya, tadi kan abang sudah gerah nih, Gerah. pengakuan para Ini pembantu. makin menarik nih kayak. Kalau kita lihat dalam suatu hari kerja Presiden Prabowo dengan para pembantu kemarin kan kebanyakan ini para pembantu ini cari muka. Oke. Cari muka agar posisi-posisi mereka. Nah, terkadang juga kesalahan dari para presiden dan wakil presiden kita dalam memilih pembantunya. Karena kalau ini dalam bahasa agama, hadis mengatakan idza usidal amru laisa min ghairi ahli fantajir sah. Apabila suatu tanggung jawab atau urusan kita berikan kepada orang yang bukan kompeten atau bukan ahli di bidangnya, ya maka tunggu saja waktunya, tunggu kehancurannya. Nah, kita melihat ya hari ini kementerian mana yang bobrok, kementerian apa yang hancur gitu. Apa? Yang kalau kita lihat hari ini yang lagi tenar bicara liga korupsi, ya kan hampir semuanya. Ya, ke situ lah kira-kira. Di mana? Kemarin Lagi-lagi soal bisnis. Oh, iya. Lagi-lagi soal bisnis. jadi kemarin tuh Di mana suruh kasih jelas dulu. Maksudnya di mana? Soal itu. Kementerian mana gitu? Kemarin tuh beliau itu, gua tahu yang dia maksud. Enggak sudah sebut. Sebut dong. Kementerian mana? Apa ini? Di mana itu? Di mana? Kalau soal bisnis kan adanya di BUMD, ya kan? Oh, iya. BUMD apa BUMN? BUMN. Nah, BUMN. Nah, artinya ini kan bisa dievaluasi oleh Bapak Presiden. Apalagi kan kalau kita lihat rekam jejak Pak Menteri kan, ya udah pernah dia ada atau menjadi pembantu Presiden Jokowi, hari ini juga menjadi pembantu Presiden Prabowo. Nah, tinggal bagaimana dari semua kementerian ya bobroknya di kementerian apa? Iya. Kalau kita melihat Enggak, jangan lempar bola deh, jangan lempar bola. Pasti kan kalian aktivis nih, kita semua mengamati itu ya. Kira-kira nih, menurut Ulil, yang kelihatannya nggak oke nih, kementerian apa? ya Gitu. ya kalau soal ini kita kan nggak bisa, kita kan semuanya harus kita kontrol. Oke. Semua kementerian harus kita kontrol, semua lembaga-lembaga negara harus kita kontrol. Kalau soal kita melihat yang isu hari ini sedang hangat-hangatnya, jadi BUMN. Kalau kita melihat di BUMN. Jangan sampai menterinya lebih ngerti bola, Pak, Nah. daripada urusan BUMN ini. Itu makanya apalagi kan bicara
double jabatan ini kan nggak bikin kita fokus. Iya, betul. Seharusnya ya fokus karena ini urusan negara. Ada dia fokus, dia punya program sendiri. Personal branding. Nah lagi-lagi dia mencari keuntungan buat dirinya. Iya, karena kan ini lintas pegawai di Kementerian BUMN ya. Mereka ini kan dipaksa sampai di chat, sampai di spam, suruh bikin komen-komen di Instagramnya. Jadi buzzer. Jadi buzzer. Oh iya. Jadi buzzer. Jadi Pak. buzzer. Jadi Ya itu sempat ramai juga itu sempat soal rame itu. Jadi kayak daripada dibayar buzzer luar, mending pakai karyawan. Pakai karyawan. Makanya kayak berarti oh, ini program utama dia berarti. Iya kan? Oke. Lanjut lagi. apa? Tahu? Jadi teman-teman melihat begitu ya. Jadi nah soal posisi pemuda dan aktivis nih, bagusnya ngapain nih kita? Boleh Bang Andi? Yang pertama, kalau aktivis itu kan tidak boleh keluar dari real criticism. Iya. Jadi begitu kelompok aktivis yang sering kita sebut sebagai minority kreatif itu tidak lagi kritis terhadap kebijakan, produk kebijakan, gestur tubuh rezim pemerintah, ya maka kita akan membayangkan sebetulnya, bukan membayangkan, kegelapan yang terjadi saat ini justru menurut hemat saya sebagai orang yang masih hidup di dalam dunia aktivis ya, yang disebut dengan Indonesia gelap sekarang sebagai otokritik itu adalah karena memang kritisisme itu sudah tidak lagi menjadi ciri-ciri utama daripada organisasi kepemudaan sekarang gitu. Nah ini fenomenanya menurut hemat saya itu mirip-mirip aja sebetulnya. Cuman kalau diidentifikasi apa sih problem fundamental di setiap organisasi kepemudaan atau setiap komunitas aktivis itu sehingga dia tidak lagi sekritis dulu, padahal media instrumen kritisisme itu mestinya sekarang lebih besar, lebih luas kan, lebih banyak itu medianya lebih banyak. Kalau dulu kan banyak banyak dikepung oleh kebijakan yang membungkam itu. Nah sekarang mesti dibungkam itu. Contoh misalnya izin radio, izin televisi, misalnya izin media-media misalnya atau media-media mainstream itu ditutup, anggaplah ditutup oleh pemerintah misalnya itu. Tapi sekarang sudah ada sosial media, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Nah mestinya itu adalah kita lebih mudah atau tuntutan-tuntutan, aspirasi-aspirasi kemasyarakatan atau keumatan itu bisa lebih akseleratif tersampaikan dan dieksekusi oleh pemerintah. Tapi yang terjadi itu kan justru sebaliknya. Dan ada satu fenomena yang menurut kami saat ini menjadi pembahasan juga di kalangan aktivis yang sedang kita rumuskan langkah-langkahnya, bahwa sekarang itu justru warga negara non-aktivis itu bisa mengadvokasi kebijakan publik. Lihatlah sekarang yang viral di TikTok, di Facebook, di Twitter dan lain sebagainya. Tanpa dia menjadi aktivis, aspirasinya tuh bisa sampai ke telinga pemerintah, bisa sampai ke telinga pemangku kebijakan. Nah kalau sudah warga negara biasa dalam tanda kutip tanpa dia menjadi aktivis itu bisa menjadi mitra kritis ya, atau bisa menjadi agen pengontrol kebijakan pemerintah, lalu kita ini aktivis bisa berperan apa gitu. Nah sehingga sebetulnya sekarang ini menurut kami yang harus terus digalakan itu adalah posisi aktivis itu harus tetap sebagai aktor moral publik, penjaga moral publik. Ya tentu kita punya relasi dengan senior, dengan kolega, dengan pemerintah dan lain sebagainya. Saya kira semua organisasi kepemudaan demikian itu. Tetapi yang kita jaga itu adalah moral publik. Atau kalau kita kembali kepada cara berpikir yang paling fundamental, bahwa eksistensi pemerintah atau relasi senior kita misalnya yang berada di dalam kekuasaan itu kan dibiayai oleh pajak rakyat, dari uang rakyat gitu. Jadi menurut hemat saya, kalau senior-senior kita atau para stakeholder sekarang yang berada di posisi pemerintahan itu mengerti tentang demokrasi, mengerti tentang
pejabat publik gitu, maka harusnya biasa aja ketika dilakukan kritisisme. Sehingga ya nggak usah takut sih sebetulnya kalau kita kritis itu. Karena justru kita sedang mendorong akselerasi urgensi kehadiran stakeholder itu justru gitu. Kita membantu justru dengan kritis itu justru kita membantu gitu. Cuma kan yang sering terjadi kan, mbak terjadi ini aktivis ini ketika masih mahasiswa atau masih aktivis kan, mereka gencar banget kan memperjuangkan hak rakyat. Tapi suatu ketika ada yang menjadi pejabat publik, rata-rata kan pada berubah tuh. Menurut saya itu bab diskusinya agak beda lagi tuh. Enggak, yang agak beda. Yang lebih tepat ini. Babnya beda tuh. Itu kan soal personal ya. Maksudnya kembali ke personal masing-masing toh. Jadi ya mau dia aktivis atau bukan aktivis, kalau memang bandit ya bandit. Iya. Cuman yang aneh sih adalah gerakan-gerakan mau serang ini, mau serang itu, mengkritis ini, mengkritis itu. Udah dapet telepon Dinda? Amankan dulu. Nah itulah. Soft dulu Dinda. Kan? Tahan dulu Dinda. Itu kenapa? Dia lebih tahu nih. Hah? Dia lebih tahu. Kenapa? Ya gimana? Ya kayak misalkan PMII misalnya. Main kan tamtum nanti dari NU telepon. Dinda. Iya. Rapikan barisan dulu. Kan kalau kita menelaahnya kan PMI ini kan undernya itu toh? Oh enggak. Ini harus diklarifikasi dulu. Cuma klarifikasi. Coba klarifikasi. Ya, kita memang yang pertama lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Oh iya. Cuman kan tahun 70-an kita menyatakan diri bahwasannya kita independen. Ada di deklarasi Nahdlatul. Nah, kalau bicara kita dikaitkan dengan NU ya hari ini karena memang kita masih satu ideologi secara siasat, secara harokah ya tentu sama. Tapi kalau urusan gerak-gerak strategis ya kita mandiri. Sehingga cuma memang ya kadang kita tentu tidak melupakan atau tidak memungkiri kita masih butuh akses senior. Hubungannya hanya sekedar itu aja. Nah kalau bicara gerakan PMI hari ini ya kalau kita melihat daripada nilai dasar pergerakan kita tentu mengajarkan yang pertama itu bicara fakih fi masalihul fi dunia. Kita harus peka terhadap apa-apa yang menjadi permasalahan makhluk di dunia. Ya khususnya dalam hal bicara tauhid dan bicara hablum minallah, hablum minas dan hablum minallah. Nah, kalau bicara kritisi dan sebagainya, offset dan lain sebagainya, kita masih teman-teman komisariat masih ada kajian, teman-teman cabang juga masih ada kajian terkait isu-isu yang menjadi ramai atau menjadi perhatian publik hari ini. Kita masih kaji, teman-teman cabang juga masih kaji. Teman-teman PKT sampai kemarin ke DPM kita mengkaji terkait Liga Korupsi Nasional itu masih mengkaji. Cuman kan bagaimana kita perlu pengkonsolidasian yang begitu besar karena ini yang berkaitan dengan hajat orang banyak. Khususnya bicara korupsi, kalau 193 triliun itu yang dikorupsi dari 2018 sampai 2023 itu kita alihkan dananya untuk pendidikan gratis, udah berapa sarjana yang kita ini kan udah kita lahirkan selama 4 tahun itu atau selama 5 tahun. Nah, artinya ruang-ruang diskusi, ruang-ruang kritis di PMI masih terus berjalan. Sampai hari ini kita teman-teman di PBPMI, kalau saya kan masih di DKI ya, sebenarnya ya kita fokus sama isu-isu DKI. Cuman kalau kemarin kita baru saja koordinasi dengan teman-teman PBPMI, hari ini kita bakal masukin dan memberi pelatihan-pelatihan khususnya bagi teman-teman pengurus yang konsen mengelola media sosial. Yang nantinya ini akan diberikan pendidikan dan ini bisa menjadi bahasanya ya belajar gratis lah kayak Erick Thohir tadi. Kalau Erick Thohir memakai pegawai BUMN, ya kita memakai kader-kader kita untuk jadikan belajar untuk mengawal isu-isu yang dikawal oleh para pengurus cabang, pengurus PKT sampai PBPMI. Karena hari ini kalau kita lihat, ya lagi-lagi no viral no justice, kan? Kalau nggak viral nggak bakalnya ada keadilan. Nah, makanya mau nggak mau kita harus mengikuti zaman. Dan pemuda hari ini ya bagaimana kita harus mengikuti zaman perkembangan yang hari ini
ada di negara. Oke, berarti ini kita bicara misalkan aja nih PMI melakukan gerakannya yang bisa dibilang yang aktif banget kan, dan nggak sepaham nih sama atas kan, sama NU kan, terus NU misalkan Kiai salah satu, coba di stop dulu PMI itu gimana? Kalau soal itu kan tadi saya sampaikan bahwasanya nggak ada nih garis koordinasi antara PMI dengan NU. Oh, berarti aman ya? Aman. Berarti pemerintah gas kawan Oh, gas terus kita. Oke. Gas terus. Kita kunci jawabannya ya. Gas terus itu. Jadi wajar kenapa belakangan kita ini pesimis dengan orang-orang yang berorganisasi aktivis, karena ya kita sama-sama tahu ada orang yang, gue mau main ini nih, pulang-pulang bawa iPhone. Itu oknum kan? Waduh, gitu. Itu oknum itu. Dia namanya oknum. Itu udah Kalau menurut saya tuh gini, betul ya gini. Kita nggak juga kan nama-namanya ya. Belum tentu juga dari HMI, dari PMI atau dari LMND. Iya. Bisa jadi oknum lain Ya, kan. banyak itu banyak. Dia Banyak teriak, juga. kan kita banyak kontak-kontak teman-teman aktivis kan, teriak posting ini, posting itu, postingan hilang, udah bawa iPhone. Kesulitan dibalik langsung. Nah, dan brengseknya, senior-senior malah bilang ada kak, gitu. Aduh. Oh gitu. Setoran dulu Dinda gitu. Maksudnya lagi seru dulu. Kalau begitu kan sebetulnya ada suasana kebatinan satu yang merindukan gerakan aktivis ya, gerakan murni satu itu. Yang kedua, ada krisis kepercayaan juga terhadap gerakan aktivis itu. Nah, ini kan memang dua hal yang menjadi tantangan kita aktivis itu dalam menghadapi persoalan kebangsaan kita itu. Cuma menurut saya sih bahwa ada oknum-oknum demikiannya itu sebagai realitas pergerakan kita ya, realitas gerakan tuh. Tapi bahwa masih ada teman-teman itu yang secara konsisten dan konsekuen berdiri di garis perjuangan di depan ya, itu menurut saya sungguh masih banyak gitu. Tadi disampaikan teman-teman yang masih mahasiswa. Ya, masih. mahasiswa dan pemuda lah itu kan aktivis kan tidak mesti mahasiswa. Yang masih mahasiswa. Aktivis kan Kita masih tidak mahasiswa. Yang udah nggak mahasiswa biasanya. Kita masih mahasiswa. aktifnya tidak mahasiswa itu. Tapi poinnya itu adalah kalau kita melihat atau cara berpikir kita itu melihat teman-teman yang berbuat tadi itu baru sekali saya bunyi pulang bawa iPhone, jalan-jalan ke Bali, ke luar negeri dan lain sebagainya. Ya itu tidak akan selesai kita negative thinking terhadap gerakan mahasiswa. Tapi kita harus perhatikan teman-teman seperti tadi teman-teman PKC PMI DKI Jakarta atau mungkin teman-teman LMND yang lain di banyak cabang HMI Indonesia itu tidak hanya kebijakan daerah tuh, tapi kebijakan nasional itu selalu dikritisi secara serius dan secara keras itu. Menurut kami itu masih banyak lah langkah-langkah gerakan aktivis itu yang menghadirkan optimisme pada gerakan mahasiswa itu. Jadi kita jangan hanya lihat segelintir aja. Sebenarnya bukan negatif thinking sih. Sekian persen gitu menurut saya. Ya maksudnya saya luruskan dulu. Ini maksudnya bukan negatif thinking. Cuman sebagai pemicu aja. Iya. Teman-teman, ayo dong jangan begitulah gitu. Maksudnya ya aktivis kan. Ya kalau mau aktivis saya beraktivis dengan baik dan sesuai dengan jalur. Kalau nggak mau ya udah fokus kerja apa ya silakan. Iya. Akhirnya kan itu merusak karena dengan adanya beberapa oknum, ya kan, yang bisa dikasih duit diam, akhirnya para pemangku jabatan saat ini ngerasa udah tenang itu. Kayak misalkan geser aja dulu dari misalkan contoh, HMI apa komisariat 15 juta selesai nih. HMI apa cabang segini, PMI segini. Itu akhirnya ada memang begitu. Mungkin sebagian orang udah paham lah maksudnya. Jadi mereka udah ukur. Jadi jangan sampai gerakan-gerakan ini terukur dengan uang gitu sih. Ya. Bisa gini ya Bang, kalau kita identifikasi ke dalam ya. Maksudnya ya sebetulnya sama aja kita ini di dunia aktivis ya, kita berlima ini tuh. Kalau kita identifikasi ke dalam itu sebetulnya ada perbedaan cara atau dinamika kemahasiswaan dan kepemudaan di zaman dulu dengan sekarang. Gitu. Bedanya itu gimana?
Kalau dulu itu tantangannya berat, tapi ya terbatas kompleksitasnya itu. Paling soal akses komunikasi yang susah, budget mungkin ya, biaya gerakan yang susah itu. Tapi saat itu di era-era Orde Lama atau awal pra kemerdekaan, masih ada tokoh-tokoh bangsa itu yang masih diskusi dengan anak-anak muda, yang melakukan guidance terhadap anak-anak muda. Syahrir dulu, kalau anak-anak muda itu tidak sering diskusi dengan Syahrir, tidak akan berani diculik Bung Karno untuk memaksakan proklamasi itu. Di era Orde Baru misalnya masih ada seorang Amin Rais, Mahfud MD, Adnan Buyung Nasution yang diskusi dengan para mahasiswa anak-anak muda, sehingga mereka juga punya semacam roadmap sehingga berani mencetuskan apa yang disebut dengan reformasi. Sekarang tantangan kemahasiswaan, kepemudaan, aktivisme itu sangat complicated. Itu sangat complicated. Dari mana-mana tantangannya. Secara sederhana saja misalnya di kampus. Gitu. Kita dengan gencar mendorong agar anak-anak mahasiswa itu ikut organisasi intra dan ekstra kampus. Tapi dalam sistem pendidikan atau kurikulum kita di masing-masing kampus, kuliah itu sangat berat. Setiap kuliah itu ada tugas. Setiap jam mata kuliah itu ada tugas. Setiap ada yang ingin pergi demo itu dilarang oleh kampus dan lain sebagainya. Ada yang ingin aktif di sini dan sebagainya. Supporting itu sangat minim situ. Belum lagi tantangan-tantangan eksternal yang sorry to say ya, banyak badan-badan pemerintahan mungkin yang punya interest atas keamanan nasional, ketenangan, kesejukan, ya, sehingga juga melakukan intervensi pada proses-proses dinamika internal organisasi kepemudaan, organisasi aktivis itu. Nah pertanyaannya, apakah masih ada kaum-kaum mungkin alumni aktivis atau alumni organisasi kepemudaan, atau mungkin orang-orang seperti Taufik Kemas misalnya, yang dulu itu keluar masuk anak-anak aktivis itu dari rumahnya untuk bicara soal negara, masih ada nggak sekarang para kaum mungkin saya sebut kaum tua yang masih mau mengguidance itu, berani berdiri di depan mengguidance anak-anak muda bahwa ini loh roadmap. Nah saya melihat sekarang itu ada kesendirian, ada kesunyian yang dihadapi oleh anak-anak muda. Yes, tadi itu ada oknum-oknum tadi itu, tetapi sebagai entitas aktivisme itu sebetulnya tantangan yang besar itu adalah sepertinya sendiri, tidak ada guidance itu, tidak ada guidance itu. Nah ini yang kita mau tadi, ayo dong abang-abang, jangan atau orang-orang ini, jangan hanya tanya ketika ada masalah mana mahasiswa, mana aktivis, mana pemuda. Secara internal juga kompleksitas tantangan juga itu cukup berat. Nah itu kan berakibat pada performa kita dalam menanggapi isu-isu kebangsaan gitu, isu-isu kenegaraan gitu. Oke, terkait dengan balik lagi ya, kita karena tema hari ini kita mau bahas kabinet. Ya, kita jangan lari-lari. Jadi gimana teman-teman ngeliat kementerian saat ini? Maksudnya apakah sudah maksimal kah? Atau memang wajib diganti? Kalau kita melihat kemarin kan ramai itu soal penilaian, ada gambaran lah tuh dari hasil survei. Ada kementerian yang kerjanya baik dalam 100 hari kerja, ada yang kerjanya nggak ada dalam 100 hari kerja, nggak bikin gebrakan lah. Ada yang nggak ada sama sekali. Belum ada. Apalagi efisiensi ya kan, anggarannya pun nggak ada, udah nggak punya kantor, nggak punya kantor. Nah artinya Pak Presiden harus melihat itu, harus melihat yang pertama dari hasil survei, yang kedua hasil kinerja para pembantu mereka. Nah kalau kita nunjuk kementerian ini takut kita nggak objektif. Nah, artinya kita perlu ada penilaian lebih dari masyarakat luas ya, dari survei itulah. Dan kemudian apalagi kalau Pak Presiden mengedepankan nilai keadilan untuk pemberantasan korupsi, ya saya yakin kemudian pemerintahan yang punya kasus korupsi yang kayak hari ini ya itu harus bisa dievaluasi. Dipancingnya susah mereka ini. Nggak mau ya. Nggak mau, mereka soft sekali memang. Berarti ini beliau ini nih, dari tadi udah gatel. Ya kan? Udah gini. Bapak gimana Bapak? Nah, kalau kita ya melihat, kita nggak boleh menutup mata bahwa dalam 100 hari kerja Kabinet Merah Putih, saya lebih cenderung melihat Kementerian Sosial yang hari ini cukup
luar biasa melakukan terobosan dengan Uji dulu nih. mengadakan sekolah rakyat. Oke, sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu kan cukup luar biasa. Iya. Sekolah rakyat yang dimana memang diprioritaskan untuk dari tingkatan SD sampai SMA Oke. dengan tujuan untuk memangkas mata rantai kemiskinan. Iya. Nah, hal itu tidak boleh kita tutup mata. Oke. Dan juga program-program lain. Ya kalau misalnya ada kementerian yang tidak bekerja, ya memang karena tadi yang Ketum Uli singgung bahwa dia ditempatkan tidak sesuai dengan kemampuannya. Ya kalau tidak sesuai dengan kemampuannya layak diganti. Tapi siapanya ya tinggal bagaimana publik menilai dan publik berhak curiga. Oke. Kalau Nah. terkait itu Apa? gimana pandangannya? Kalau itu ya banyak kan yang melihat ada terindikasi ya kan bahkan di media Indikasi sosial itu apa? kan indikasi kasus korupsi kan. Oh ya. Kita nggak boleh pakai istilah-istilah apa langsung saja sebut kasus korupsi karena itu adalah satu perbuatan tercela apabila dilakukan oleh pejabat publik Iya. dan itu harus dilawan oleh baik itu masyarakat maupun oleh negara gitu. Nah tentu kita percayakan kepada penegak hukum ya karena ada proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum dan itu kewenangan mereka. Tapi yang pada prinsipnya moral pejabat itu harus dikontrol. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Nah, itu yang mau saya tanya. Maksudnya tindak tanduk pejabat negara. Misal kita ambil contoh kementerian, itu menurut teman-teman berpengaruh nggak dengan kinerjanya? Iya, tapi yang spesifik itu justru pertemuan antara Erick Thohir dengan Ya. Jaksa Agung Burhanuddin itu kan mestinya itu tidak boleh terjadi. Secara etik itu tidak boleh terjadi. Dan mestinya itu bisa jadi alasan untuk mengganti mereka. Kenapa? Yang harus kita pahami adalah misal kasus Pertamina, Patraniaga, atau kasus BUMN yang lain, apakah kasus Antam atau kasus Timah, PT Timah misalnya. Pertanyaannya, ada kita kaitan Kementerian BUMN dengan BUMN itu? Jelas ada. Itu apalagi kalau kita cek historis, kan Kementerian BUMN itu adalah lembaga pemerintahan yang melakukan pembinaan terhadap bisnis negara, korporasi negara, BUMN negara. Nah, terus dia sedang berkasus itu, sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Lalu ada pertemuan antara Erick Thohir dengan Jaksa Agung Burhanuddin. Jadi pertemuan itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh harusnya. Secara etik. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena walaupun itu secara hukum belum dapat dibuktikan, ada putusan yang ingkrah bahwa menyatakan Erick Thohir terlibat. Tetapi apapun Pertamina Patraniaga, PT Timah Antam itu adalah BUMN. Iya. Itu. Terus secara moral dia bertanggung jawab dong ya. Yes, itu sudah pasti kan fungsinya pembinaan tadi itu. Walaupun kata pembinaan, bahkan dalam proses restrukturisasi kan penentu direksi komisaris yang ada di BUMN itu kan Kementerian BUMN. Iya. Itu dalam konteks hierarki kekuasaan mestinya ada pertanggungjawaban di situ. Itu makanya menurut saya itu ini kan ada problem di penegak hukumnya, juga ada problem di penyelenggara pemerintahannya. Itu mestinya pertemuan itu nggak bisa ada itu. Ya banyak sih menteri-menterian sekarang yang lagi kena kasus-kasus ya skandal lah bisa kita bilang, kayak yang ngumpulin kepala-kepala desa buat dukung istrinya maju kepala daerah itu. Iya, siapa menteri apa tuh? Menteri desa. Tapi kalau aku lihat ya Bang, kenapa sampai budaya korupsi dalam birokrasi itu terus terjadi ya, terus mengakar? Karena memang tidak ada pengontrolan yang begitu ketat, baik itu dari segi hukumnya ataupun dari masyarakatnya sendiri. Makanya kenapa tadi cukup menarik kalau misalnya ditanya kenapa gerakan mahasiswa hari ini itu melemah gitu. Memang sangat mempengaruhi ya soal fungsi kontrol mahasiswa terhadap berjalannya roda pemerintahan hari ini. Apalagi bicara soal kasus korupsi, yaitu kejahatan ekonomi yang merugikan negara. Nah, memang
banyak indikator. Salah satu indikatornya itu kalau kita lihat hari ini dan bandingkan dengan 2019 soal gerakan reformasi itu sangat jauh berbeda. Indikator salah satunya itu kenapa hari ini cukup berbeda gerakan mahasiswa karena kita diperhadapkan dengan satu situasi yaitu COVID-19 yang pada akhirnya mahasiswa itu belajar dari rumah. Intensitas diskusi dan juga pertemuan itu menjadi salah satu faktor kenapa sampai mahasiswa hari ini sudah tidak lagi cenderung bicara soal situasi negara dan situasi politik hari ini. Nah, ditambah lagi situasi pendidikan yang kemudian hari ini menjauhkan mahasiswa daripada kekritisannya gitu. Ya, kalau misalnya kita lihat di 98 itu kan Soeharto menggunakan skema NKBKK untuk bagaimana meredupkan gerakan mahasiswa. Tapi itu kan pada akhirnya ibaratnya senjata makan tuan. Ada gerakan perlawanan dan juga dari kelompok mahasiswa dan juga pemuda. Nah, yang harus diingat bahwa kondisi sosial yang menentukan kesadaran sosial. Nah, 98 memang kondisinya adalah kondisi revolusioner. Jadi orang mau tidak mau, suka tidak suka harus melakukan gerakan massa. Itu berarti gimana maksudnya? Berarti kita harus krisis dulu. Nah, jadi kenapa saya katakan bahwa kondisinya kondisi revolusioner? Karena ada kesamaan isu. Hari ini kan tidak ada kesamaan isu. Si A serang kementerian A, si B serang presiden, wakil presiden atau mantan-mantan sebelumnya, artinya tidak ada kesamaan. Tidak masif ya. Sehingga secara langsung di atas ini memang lagi saling serang ya. Jadi kalau kita lihat secara kasarnya agak hancur negara ini berarti. Jadi tidak ada kesamaan isu yang pada akhirnya gerakan itu tersekat-sekat. Nah, kita membutuhkan satu terobosan, kita membutuhkan satu perubahan tatanan sosial yang secara drastis. Cuman ketika gerakan itu tidak dibangun berdasarkan kesamaan tuntutan, kesamaan membaca situasi, maka tidak akan terjadi perubahan itu. Karena salah satu syarat perubahan itu terjadi itu adalah gerakan persatuan nasional. Nah, gerakan persatuan nasional itu harus menjadi salah satu syarat daripada perubahan dalam hal mengintervensi pemerintahan hari ini. Berarti harus ada gerakan persatuan itu ya? Udah lah, langsung bikin aja kita. Lengkap PMI, LMND. Nah, kayak misalnya gerakan aliansi anti korupsi. Aliansi pemuda anti korupsi. Kayak misalnya gerakan darurat demokrasi, Bang, kemarin. Itu kan tidak ada pengkonsolidasian yang memang direncanakan. Murni itu karena respon yang reaksioner. Pada akhirnya masa aksi yang kemudian hadir di depan gedung DPR cair dan tidak ada capaian politik daripada aksi tersebut. Justru menimbulkan spekulasi bahwa gerakan tersebut didalangi oleh A, B, C, dan D. Nah, ini menjadi satu kritikan terhadap mahasiswa. Kenapa sampai mahasiswa itu mudah ataupun kita yang hari ini masih konsentrasi bicara soal situasi bangsa, perkembangan politik, ekonomi, dan lain-lain, itu mudah terkecoh dengan flyer yang kemudian dimunculkan dalam beberapa jam menuju aksi. Memang betul bicara soal demokrasi darurat sejak awal sudah darurat, bukan hanya demokrasi, tetapi banyak hal yang kemudian darurat. Cuman tidak ada persatuan isu tadi. Kita bergerak karena kesamaan nasib dan kita bersatu karena kesamaan cita-cita. Nah, itu yang tidak ada hari ini. Adanya rumah pemuda, ya kan? Berkumpul kan HMI, PMII, LMND, terus siapa lagi nanti kita undang-undang lagi toh? Kita bikin aliansi langsung aja. Nah, dari situ, sini kita videokan kan, ada kamera nih. Berarti kita nggak didalangin toh? Rumah pemuda mau wadahi. Kalau kita mau bikin gerakan, ayo gas. Siapa yang kita intervensi duluan? Contoh yang lagi kita bahas sekarang, Erick Thohir. Kita gas sekarang kalau mau. Kita bikin aliansi. Kalau jangan udah ya udah kita kesini kelamaan udah langsung sekarang. Fokus ya, biar fokus. Kalau misalnya beneran serius maksudnya. Kalau misalnya beneran serius mau didorong untuk membangun gerakan. Nah, kita harus melihat hal yang paling pokok.
Erick Thohir itu bagian salah satu pernak-pernik daripada kasus korupsi. Ayo kita sama-sama gerak untuk bicara soal segera sahkan RUU perampasan aset. Karena hari ini pemerintahan ataupun orang-orang yang mendukung Itu terkait dengan udah disahkan belum sih? Belum. Harvey Muiz kemarin itu. masih ditunda. Gitu. Harvey Muiz bukannya udah disita Apanya? soal kasus Udah diputus. Wah, Udah diputus. untuk perampasan asetnya? Oh belum. Oh, belum ya. RUU perampasan aset belum. RUU TNI yang besok mau disahkan. Oh, RUU TNI. TNI. Jadi kalau misalnya benar-benar kita serang yang paling pokok, Bang. Kita serang yang paling itu pokok. saya Nah, jadi sebenarnya balik lagi apa yang kita diskusikan adalah bentuk kecintaan kami kepada Republik ini, kepada masa depan kami, anak-anak muda, anak cucu kami nanti ke depan, dan bapak-bapak mungkin yang disebut tadi ya itu juga bentuk kecintaan kami karena daripada bapak nanti ketangkep ya kan terbukti kasusnya, mendingan ya udahlah mundur teratur. Kalau memang Cari belum- aman ya, cari aman, iya, Bang. kalau memang belum bisa fokus di situ atau kemampuannya belum ada, janganlah karena ini ditunjuk dari Menteri ini mau ya sesuai dengan bidangnya ya, karena kata Bro Ulil tadi, segala sesuatu yang diberikan kepada bukan ahlinya maka tinggal tunggu aja waktu kan. ini karena Tentu kita semua nggak mau dong Republik ini jadi hancur. Iya. iyalah Tuh, apalagi kita sebentar lagi menyongsong Indonesia Emas, gitu, bonus demografi 2045. karena masih beliau-beliau ini nanti yang memimpin toh. Iya. Kita anak muda ini kan, insya Allah yang memimpin bangsa ini Bang kan. Andi jadi menteri, ini jadi gubernur, ini jadi Rakyat biasa. Apa kita nggak tahu. Memang harus begitu terus. Harus begitu terus. Ya. Ini karena durasi, coba aku pengen denger dong closing statement kalian masing-masing dari para pemimpin-pemimpin organisasi ini kan. Apa? Coba dari PMI dulu. Closing statement saya bicara terkait kasus korupsi. Kalau sebenarnya Indonesia ini tidak kekurangan bicara controlling atau kontrol lah, sebuah kontrol terutama dalam hal audit anggaran, khususnya di BUMN, karena di setiap kementerian BUMN atau badan usaha milik negara itu pasti punya yang namanya Dewan Pengawas dan lain sebagainya. Ya kan? Begitupun juga dengan negara. Ada BPK pun hadir, terus ada KPK, ada Kejagung, ada polisi dan lain sebagainya, banyak. Nah, yang kita bingungnya kenapa kasus korupsi bisa dijalankan segitu masifnya, dijalankan segitu strukturnya. Artinya kan ini kejahatan yang masif dan terstruktur. Nah, ini harus dibenahi dari, benar tadi kata abang-abang sekalian, ini harus dibenahi dari atas baru ke bawah. Karena kalau kita lihat yang terjadi hari ini, para penegak hukum khususnya dalam hal isu korupsi itu selalu mereka berbicara bahwasanya kita harus menegakkan hukum dari bawah dulu baru ke atas. Nah, ini yang menjadi kesalahan bagi para penegak hukum. Seharusnya hukum dilaksanakan, potong itu dari atas baru ke bawah. Sehingga saya kira ini bisa menjadi strategi para penegak hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia. Nah, karena semuanya itu ada pengawasan. Kalau bicara kementerian semua ada pengawasan, badan usaha dan usaha milik personal juga swasta pun punya pengawasan. Ya. Nggak mungkin kita nggak tahu duit 1.000 perak, 2.000 perak itu keluar dan merugikan negara itu, apalagi dengan jangka waktu yang begitu panjang. Mungkin itu ya dari saya. Oke, kalau dari Bang siapa sih namanya tadi? Betran. Betran, Ya. nyanyi. Ya. Kalau ya seperti yang disampaikan ya sama Tung Ulil bahwa memang kasus korupsi ini bukan lagi hal baru dan menjadi bahan baru di pendiskusian sektor mahasiswa ataupun di sektor gerakan rakyat lainnya. Nah, tinggal bagaimana fungsi kontrol daripada masyarakat, baik itu dari multi sektor yang kemudian prihatin dengan kondisi bangsa akibat daripada perlakuan-perlakuan yang tidak bermoral pejabat kita. Nah, ini harus dikawal betul sehingga program daripada pemerintahan hari ini Prabowo Gibran yang kita nilai itu cukup strategis dan cukup prioritas benar-benar berjalan
dengan baik. Jangan sampai program-program prioritas yang strategis ini terhambat akibat daripada tingkah laku yang tidak bermoral oleh pejabat-pejabat pemerintahan yang hari ini mengisi dalam kabinet Merah Putih. Mungkin itu, Bang. Bang Andi, Terima kasih. closing statement. Oh ya, tadi sudah banyak sebetulnya yang disampaikan. Cuma begini, menurut saya itu Presiden Prabowo itu dalam kegamangan dan dilema sekarang. Oke. Dalam kegamangan dan dilema. Dalam kegamangan dan dilema. Saya mengikuti pikiran-pikiran Prabowo itu sejak beliau itu aktif di tentara. Tuh. Prabowo hingga awal-awal dia masuk politik praktis itu, Prabowo itu sudah bicara soal paradoks Indonesia. Sudah bicara soal kebocoran-kebocoran anggaran. Jadi bukan hal yang baru sebetulnya Prabowo bicara paradoks Indonesia. Sampai akhirnya beliau tulis 3 jilid buku yang bicara soal paradoks Indonesia itu. Nah, spesifik misalnya soal BUMN kita atau liga korupsi, seperti tema malam ini kan liga korupsi BUMN kita kalau dispesifikan itu. Nah, dengan adanya Danantara simbolik ya itu menjelaskan bahwa Prabowo punya konklusi terhadap manajemen pengelolaan badan usaha milik negara kita pada pengelolaan korporasi-korporasi negara itu. Jadi dengan keberadaan Danantara itu pesan yang sangat konkret menurut saya itu. Karena bayangkan atau isu yang sekarang menyeruak atau informasi yang sekarang publik itu secara gamblang bisa mengaksesnya. Perusahaan-perusahaan kita, BUMN kita itu justru mengalami kerugian. Tapi korupsi yang berhasil diusut itu juga besar-besaran itu. Atau fasilitas-fasilitas yang dinikmati oleh para direksi, manajemen maupun komisaris yang ada di dalam BUMN kita, justru fasilitas-fasilitas yang cukup ya bisa dikatakan mewah, kan itu anomali gitu. Nah, sementara BUMN ini adalah bukan korporasi murni seperti yang saya bilang sejak awal tadi itu. BUMN ini betul dia tunduk pada sistem pengelolaan korporasi, tunduk terhadap undang-undang korporasi, tetapi dia juga badan pelayan kepentingan publik itu, kepentingan masyarakat. Maka aneh juga kalau misalnya Pertamina Patraniaga, masalahnya itu adalah soal BBM yang dinikmati oleh rakyat langsung. Sudah secara korporasinya itu problematik, untung ruginya, ya, pemasukannya terhadap negara problematik. Ini yang langsung menimpa ke rakyat, itu juga soal besar. Tadi saya baru baca di berbagai media, di Sentul ada satu SPBU. Ternyata meteran itu diatur, disetting, dan itu merugikan rakyat langsung gitu. Jadi sangat sistemik korupsinya itu adalah di sistem dan berdampak langsung kepada tidak hanya korporasi itu, tapi berdampak langsung ke rakyat itu. Nah, sehingga di pom bensin itu kan ada yang Pertamina ya, kita bicara Pertamina, ada yang pasti pas, ada yang nggak punya pasti pas tuh. Berarti yang nggak pasti pas nggak pas ya? Ada gimana? Ya, ini kan sekarang Mabes Polri gitu. Sekarang saya tuh terakhir yang ingin saya sampaikan itu adalah, jadi memang ini soal tata kelola BUMN kita. Nah, Presiden Prabowo itu sebetulnya dalam kegamangan dan dilema. Dia mengerti problem fundamental bangsa ini, negara dan elit kita, termasuk korporasi-korporasi negara, tapi nampaknya dia bingung mau melakukan apa sebetulnya secara konkret itu. Dia bentuk Danantara itu. Tapi nampaknya dia masih semacam tersandra oleh ya barangkali ada negosiasi-negosiasi lama, obrolan-obrolan pra pemilu. Sebab kalau kita baca pikiran Prabowo itu secara detail sejak dia itu menjadi tentara aktif sampai sekarang, mestinya Prabowo ini tidak ragu-ragu ya dalam menghabisi seluruh
orang atau seluruh oknum yang membuat APBN kita bocor, yang membuat BUMN kita itu rugi. Tapi sepertinya Prabowo belum berani ke arah sana. Itu sehingga saya lihat dia sedang gamang dan dilema, tahu apa yang akan terjadi, tapi sepertinya agak bingung harus melakukan apa gitu. Saya kira itu. Siap. Jadi gini, bukan tadi maksud mau menyela atau mau bagaimana. Kebetulan durasi sudah lumayan agak panjang. Videografer sudah mulai komplain terus dari tadi. Ya sebenarnya diskusi Sebenarnya masih bisa panjang ini, kayak harus ada part-part selanjutnya deh. Jadi intinya adalah jangan sampai semua kasus korupsi yang sudah terungkap hanya ganti pemain nih. Itulah yang harus benar-benar kita sama-sama awasi sebagai warga negara, sebagai pemuda, sebagai aktivis. Tentu ke depan apapun yang kita lakukan ini apa ya? Adalah capek. Sejam nih kayaknya nih. Ya udah, pokoknya intinya gitulah teman-teman ya. Ada komandan di belakang. Ya udah, kita ya lah. Mungkin begitu. Terima kasih banyak. Tadi kita jadi bikin ya aliansi ya. Boleh. Mulil, Bang Andi, makasih banyak. Iya, makasih. Terima kasih banyak semua. Mohon maaf nih, videografer. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan Makasih. lupa like, komen, dan subscribe. Dari Pemuda KS. Iya, ada apa nih?